Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarlina Juliana dari kelas H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan memaparkan jawaban tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains sekolah dasar. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan? Dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Nah, pembelajaran sains atau IPA perlu menggunakan pendekatan karena IPA tidak hanya mempelajari kumpulan fakta, tetapi juga proses menemukan pengetahuan. Melalui pendekatan pembelajaran, siswa dapat belajar dengan cara mengamati, bertanya, mencoba, dan menarik kesimpulan sendiri. Nah, jika guru tidak menggunakan pendekatan yang tepat, pembelajaran akan menjadi kurang menarik dan hanya berpusat pada guru. Akibatnya, siswa cenderung menghafal materi tanpa benar-benar memahami konsep IPA tersebut. Kurangnya kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan proses sains siswa juga ikut berkurang. Pertanyaan yang kedua, dari pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif, manakah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, pengetahuan metakognitif. Nah, metakognitif adalah yang paling sulit untuk diukur dalam ujian tertulis. Metakognitif juga merupakan kemampuan siswa untuk menyadari dan mengatur cara berpikirnya sendiri. Misalnya, bagaimana siswa merencanakan belajar, memahami materi, dan mengevaluasi hasil belajarnya. Kemampuan ini tidak mudah jika hanya terlihat dari jawaban tertulis, sehingga lebih tepat diukur melalui observasi, refleksi, atau wawancara. Pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA sekolah dasar? Komponen yang perlu ada dalam model pembelajaran IPA sekolah dasar meliputi yang pertama, identitas modul, kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, materi pembelajaran, keempat, kegiatan pembelajaran, yang kelima, media atau sumber belajar, yang keenam, LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang ketujuh, asesmen atau evaluasi, yang kedelapan, pedoman penulisan penilaian, yang kesembilan, refleksi pembelajaran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Komponen ini membantu guru dan siswa melaksanakan pembelajaran secara terarah. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan? Dua model pembelajaran dapat digabungkan dengan menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran. Contohnya, menggabungkan model pembelajaran problem based learning dan discovery learning, di mana guru terlebih dahulu memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan materi IPA. Setelah itu, siswa diminta melakukan pengamatan atau percobaan untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil temuannya. Contoh dari penggabungan dua model pembelajaran ini yaitu adalah pada materi sifat-sifat cahaya. Yang pertama, guru memberikan penjelasan, misalnya, mengapa kita dapat melihat bayangan di cermin atau tahap problem based learning. Nah, yang kedua, siswa diminta mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang kemungkinan jawabannya. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan menggunakan cermin dan senter untuk mengamati pantulan cahaya atau tahap discovery learning. Yang keempat, siswa mencatat hasil pengamatan dan menemukan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Yang kelima, setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Yang keenam, guru bersama siswa menyimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Yang pertanyaan kelima, menurut Anda, model pembelajaran apa yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar? Menurut saya,
adalah problem based learning atau PBL adalah model yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Melalui PBL ini, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus mereka pecahkan. Siswa akan mencari informasi, berdiskusi, menganalisis data, dan menyimpulkan solusi. Proses tersebut melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, dan aktif dalam pembelajaran IPA, yang dimana kita ketahui dalam siswa sekolah dasar itu masih memerlukan yang namanya hal-hal yang konkret atau nyata yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.